Kisah seorang pemuda sukses yang hidup sederhana episode ketiga. Singkat cerita, "Hei, Lang, kemana saja kau?" tanya Benny. "Sini, kami lagi kumpul untuk persiapan acara malam nanti," sahut Benny. Lanang yang baru datang langsung meminta maaf kepada Benny. "Saya minta maaf, baru datang karena saya harus bekerja di perkebunan untuk menyicil hutang orang tuaku. Kau tahu kan Zidan?" sahut Lanang. "Iya, siapa yang tidak kenal si sombong itu?" jawab Benny. Setelah bicara, Benny langsung kembali berjalan ke arah teman-teman yang lagi kumpul di aula. Ia menoleh ke belakang, ternyata Lanang tidak searah dengannya. "Hei Lang, kesini." Tapi Lanang cuma memberi isyarat dengan tangan yang menunjuk ke arah ruang guru. Benny pun mengangguk dengan mengisyaratkan kalau ia setuju. Di tempat yang berbeda, Eric dengan teman yang lain lagi sibuk bekerja menyiapkan persiapan, sementara Zidan dengan kelompok geng motor sportnya cuma duduk untuk mengomentari dan menyalahkan apa yang dilakukan teman-teman. Sepertinya ia yang lebih tahu segalanya. "Hei Zidan, daripada kau protes melulu, sini bantu," kata Putri, dengan menarik tangannya Zidan, dan sesekali melihat ke arahnya Devita. Putri agak tersipu malu. Ternyata dari tadi Devita memperhatikannya dengan muka yang cemberut, sebab Devita sejak lama menaruh hati pada Zidan dengan memberi perhatian. Ia berharap kalau Zidan akan membalasnya dengan mencintainya. Namun Zidan menganggap Devita adalah sahabat satu geng motor yang selalu menemaninya. "Maaf Dev," sahut Putri yang terus menarik Zidan yang kala itu enggan untuk berdiri. "Hei, Putri, emangnya Zidan itu mau membantu kita?" Eric dan teman yang lain hanya memandang dengan agak heran. Sesekali mereka berpandangan, melihat Devita di tempat duduknya yang sudah gelisah kadang berdiri. "Duduk," dengan sesekali ia berdesis. Karena jengkel kelihatan di raut wajahnya. Untuk mencairkan suasana, Eric ke samping panggung mengambil mic, lalu teriak perhatian untuk semua. "Sekarang sudah pukul 4 sore. Bagaimana dengan persiapan kita?" Mereka pun kaget. Tiba-tiba dengan langkah cepat Lanang langsung masuk sambil teriak, "Maaf teman-teman, saya terlambat." Semua mata tertuju pada Lanang yang tiba-tiba masuk ke ruangan. Sebab di mana ada Zidan, Lanang selalu dihina di depan teman-temannya. Tapi Lanang tetap menerima perlakuan Zidan tanpa ada perlawanan, walaupun terasa sakit di hatinya. "Hei, Zidan," sapa Lanang. Namun Zidan tidak menjawab, hanya pandangannya yang tajam ke arah Lanang, seakan-akan ia ingin menerkamnya. Lantaran jengkel, juara sekolah yang biasa diraihnya sekarang telah berpindah. Karena apa yang ia rencanakan selama ini semua gagal. Di antaranya Zidan selalu mendesak Lanang dengan hutang-hutangnya, memaksa Lanang ke perkebunan sepulang sekolah, agar waktu untuk belajar tidak ada. Namun sebaliknya, Lanang malah lebih unggul. Lagi pula cewek satu-satunya yang ia menaruh hati ternyata lebih memilih Lanang. Tapi ia tidak menyerah. Ia berusaha bagaimanapun caranya. Zidan dengan gayanya yang sombong, ia melangkah ke arah Sekar yang lagi bercerita dengan Benny, yang sesekali mereka tertawa geli. "Hei, boleh bergabung?" tanya Zidan. "Boleh," jawab Benny dengan sedikit mendekat ke arah Sekar dan berkata, "Bagaimana kalau saya tinggalkan kalian berdua?" Tapi Sekar dengan menunduk dan beri isyarat dengan menggelengkan kepalanya. "Apa kalian sudah makan?" tanya Zidan. "Kebetulan saya lagi kenyang." Zidan tidak menyadari ternyata di belakangnya ada Devita yang sedang membututinya. Semua pembicaraannya didengar. "Iya, kebetulan saya juga belum makan," sahut Devita dengan tangan mencoba meraih tangannya Zidan, tapi Zidan berusaha menghindar. "Ayo Sekar," Zidan tetap mengajak agak memaksa. Namun Sekar tidak mau. "Kebetulan Devita lagi lapar, ajak saja dia," sahut Sekar. Lanang yang merasa ia tidak lagi dibutuhkan, ia pun berpamitan pada Eric. "Saya pulang duluan." "Tunggu, kita pulang bersama." "Iya, kita sama-sama saja," sahut Sekar. Lanang tidak menjawab satu kata pun.
Karena ia melihat Zidan, yang sudah memerah mukanya mendengar semua itu. Lanang, ayo kita pergi, sambil memegang tangannya Lanang yang begitu dingin. Sekar dengan sengaja menggenggam tangannya Lanang dengan kencang. Kalau ia ingin menunjukkan kepada Zidan kalau ia lebih memilih Lanang. Ayo kita sama-sama, kembali Devita mengajak, dan ia menggenggam tangan Zidan. Benny, seandainya Putri ada di sini, pasti akan seru, sahut Sekar, sambil tertawa dan membalikan mukanya ke arah Lanang. Kalian berdua sangat cocok. Benny membalik kata-kata kepada Sekar. Tapi Zidan tidak peduli dengan semua perkataan Benny. Ia bergumam di dalam hatinya kalau ia mempunyai segalanya, ia pasti bisa meraih hatinya Sekar. Zidan kaget, tiba-tiba Devita memukul lengannya dan berkata, "Hei Zidan, kenapa kau diam? Coba kau lihat, mereka berdua cocok seperti sepasang kekasih." Sambil menunjuk ke arah Sekar dan Lanang. Zidan hanya tersenyum kecil, lalu ia berbalik muka ke arah Benny. Dan Benny kembali menatap Zidan yang begitu merah wajahnya. Ia pun menutupi semua amarahnya dengan pura-pura senyum karena ada Sekar di antara ia dengan Lanang. Ia ingin sekali menamparkan mukanya Lanang kali ini. Tapi apalah daya untuk tidak menunjukkan emosinya kepada Sekar. Devita yang asyik dengan HP-nya, sesekali melempar senyum kepada Zidan. Namun Zidan tidak membalasnya. Lalu ia berkata, "Dev, pulang duluan. Kebetulan ada urusan yang mendesak." Lalu Zidan pergi meninggalkan mereka. Tidak sengaja Benny spontan tertawa terbahak-bahak. Lanang dan Sekar sambil berpandangan bingung melihat tingkah Benny. "Kasihan kau Devita, lebih baik sama saya saja." Benny pun bercanda, "Orang lagi sedih ditinggal sang kekasih," sahut Lanang. "Iya Dev, kenapa kau ingin meraih bintang yang jauh, sedangkan di depan mata kau sia-siakan?" Sekar menghibur Devita sesungguhnya. Benny menaruh hati pada Devita. Tunggu ya, teman-teman, episode berikutnya.